Selamat datang di Cerita Si Yudi bersama saya Yudian Malik. Oke, kita akan membahas React Native versus Flutter. Jadi gini, menurut saya nih ya, overall saya lebih nyaman menggunakan Flutter ketimbang React Native. Walaupun kalau untuk membuat website saya itu cenderung menggunakan React, basicnya React seperti Next.js gitu kan, basicnya React. Tapi untuk mobile Android saya lebih benar-benar nyaman menggunakan Flutter. Dari beberapa aplikasi yang pernah saya buat dan aplikasi yang udah pernah jalan dan sudah lama gitu, udah dalam gedap lama, dan ketika buka lagi dengan React Native itu saya mengalami kendalanya mungkin bukan di front end-nya ya, atau untuk membuat tampilannya atau untuk codingannya. Ini cenderung ke Android-nya untuk deploy atau build-nya begitu untuk React Native ya ini ya. Jadi agak mempersulit gitu, harusnya bisa langsung dikerjakan atau langsung itu pusing di build-nya. Sebenarnya di Flutter juga seperti itu, tapi dokumentasinya cukup membantu. Yang ada di internet itu cukup oke ketimbang React Native gitu. Dan kalau menggunakan React Native gitu ya, untuk komponen basicnya gitu harus install lagi, harus tambahan instalan lagi gitu, dan itu cukup merepotkan ya. Yang saya suka dari fitur Flutter itu saya sukanya ketika bikin project baru, dia kan sudah tersinkronisasi dengan Visual Code, tinggal Ctrl P, create new gitu, Flutter aplikasi atau apa gitu jalan. Untuk runningnya juga tinggal tekan tombol aja, play gitu, nggak usah pusing-pusing segala macem gitu. Jadi apalagi saat install aplikasi gitu ya, yang untuk support sistemnya gitu ya, seperti kayak install Google Ads atau Firebase, Google Analytics, itu tinggal copy importannya di Google, otomatis install sendiri. Itu yang bikin saya nyaman, itu menyesuaikan versinya dengan versi Flutter secara otomatis ketimbang memakai React Native gitu. React Native itu kan harus install npm, install Google Analytics, Firebase. Itu versinya kayaknya tidak bisa menyesuaikan versi React Native-nya gitu, yang bikin saya ada kendala gitu. Sebenarnya untuk membuat sebuah program Android, aplikasi Android, saya tuh sudah bermacam-macam menggunakan framework ya, dari React Native, Flutter, tapi saya cenderung nyaman menggunakan Flutter. Ionic dengan Cordova itu juga pernah, tapi
hanya sebentar saja itu ya Cordova, karena kan dulu itu serempak gitu antara Flutter, React Native, Ionic itu terobosan barulah. Kita tuh harus bisa memilih mana. Ternyata untuk saingannya paling sekarang ini ya ini tinggal Flutter atau React Native gitu. Kebanyakan ya di industri programmer aplikasi gitu ya, yang saya amati gitu ya, yang saya tahu gitu ya, antara React Native atau Flutter gitu. Saya juga pernah menggunakan App Inventor gitu, yang codingannya pakai puzzle gitu, pakai block, pakai bridge. Nah itu sangat asik gitu kalau untuk pembelajaran anak usia sekolah dasar atau SMP, asik kalau untuk menerapkan itu. Tapi kalau untuk bisa seperti itu, logikanya dibikin jalan dulu gitu loh. Ada sebuah video juga bikin tanya 2 tahun berapa bulan aja agak ada yang tahu gitu. Nah ini logikanya biar dibikin nalar dulu, biar bisa berpikir seperti insinyur, baru bisa nerapin sistem codingan seperti apa namanya ya, itu sistem Android gitu, bikin sistem Android atau bikin pembelajaran codingan gitu ya. Itu sih secara umum saya lebih prefer menggunakan Flutter ya untuk build aplikasi Android. Nggak tahu kalau aplikasi iOS ya, untuk karena untuk jujur untuk deploy aplikasi iOS untuk Apple itu bahan risetnya sangat tinggi sekali. Kenapa bisa sangat tinggi? Pertama, untuk bikin aplikasi iOS, aplikasi Apple atau semacamnya, itu harus menggunakan device Apple, ya kan, menggunakan device Apple. Ketika sudah menggunakan device Apple yang harganya bejibun berlangit sangat tinggi, itu harus bisa digunakan di aplikasi Apple-nya juga, yaitu iPhone atau iPad-nya. Buatnya di Mac atau Mac Mini atau MagSafe kan Mac Studio, iMac, MacBook. Digunakannya harus pakai iPad atau iPhone. Pusing nggak lo? Sangat tinggi nih, harganya udah berapa nih? Belum lagi ketika harus dimasukkan ke App Store-nya. App Store-nya nih berlangganan. Beda dengan Google Play ya. Google Play itu sekali bayar seumur hidup, untuk aplikasi gratis maupun aplikasi bayar. Yang ini berlangganan. Device-nya apa sih? Device-nya di Indonesia pun masih ilegal gitu. iPhone, iPad. Kenapa harus bikin aplikasi iPhone ketika device di negaranya bisa saja ilegal gitu? Bikin buang-buang anggaran kan. Itulah, jadi untuk prefer saya masih ke Flutter ya. Jualannya Flutter menurut saya. Ya kenapa bisa Flutter? Karena saya dulu di kerjaan saya itu
riset untuk belajar menggunakan Flutter gitu, karena aplikasi sebelumnya menggunakan Flutter gitu kan. Riset nih 3 orang belajar sama-sama untuk belajar Flutter gitu, dan ternyata saya tertarik melanjutkan gitu untuk terus fokus ke Flutternya ketimbang kedua orang teman saya tuh. Yang satu tuh fokusnya ke React Native-nya, dia lebih cenderung ke React Native-nya karena ada USWL-nya. Itu apa itu saya kurang paham juga. USWL, menggunakan sistem USWL gitulah ya, kayak seperti yang di website gitu kak, di website React Native gitu, fitur-fitur USWL. Terus apa namanya, React N itu tetap bisa digunakan gitu kalau menggunakan React Native gitu. Mungkin cenderung ke situ, saya cenderung ke Flutter karena 4 aplikasi yang pernah saya buat itu masih tetap bisa saya buka, masih bisa saya deploy lagi, masih saya bisa build lagi gitu, ketimbang satu aplikasi React Native saya yang ada di GitHub kagak bisa dibuka lagi. Ini mau nge-buildnya gimana nih, pusing kagak lu, udah kagak bisa di build. Kalau untuk diedit lagi masih bisa, tapi kagak bisa buat apa gitu, bikin gitu. Terus kan ada pakai yang namanya apa, export React Native gitu ya. Entah kenapa gitu, kalau install pakai ini, pernah saya coba lagi ya React Native ya untuk mempelajari gitu, biar tidak ketinggalan gitu apa yang baru gitu. Mungkin sudah ada pembaruan dari React Native gitu, semakin maju mungkin, tapi tetap nggak nyaman saya makanya. Dengan Expo pun nggak bisa, saya kagak untuk di sistem di ininya ya, deploy-nya itu, untuk testingnya juga itu di React Native-nya. Ya itulah, untuk itu saya membuat aplikasi. Standar SOP saya untuk membuat aplikasi Android adalah menggunakan Flutter. Itu udah saya tulis itu sebagai SOP gitu. Kalau misalnya di React Native bisa lebih baik lagi, mungkin kita bisa jalan bersama gitu ya, React Native maupun Flutter gitu ya kan, tidak menutup kemungkinan, tapi masih cenderung ke Flutter gitu ya. Saya cek lagi nih aplikasi Flutter React Native saya tuh udah apa namanya ya, udah ada 4 saya membuat aplikasi React Native, aplikasi Flutter menggunakan kebalik-balik dah, bikin 4 aplikasi menggunakan Flutter itu sudah ada 4, dan itu sudah bisa saya build, dan 2 diantaranya sudah bisa di download lewat Play Store. Nanti linknya saya taruh di deskripsi ya. Ya itu sih antara perkembangan React Native dan Flutter versus Flutter. Mungkin ada yang mau menuliskan di kolom komentar tambahan, silakan. Ya, sekian dari saya, semoga bermanfaat. See you next time.